Sobat Survivor dimanapun Anda berada, salah satu pertimbangan kita biasanya memilih rumah adalah rumah tersebut strategis, akses jalan yang sangat memadai, dan juga ada fasilitas umum yang tersedia tidak jauh dari lokasi ini. Sobat Survivor, saya memperkenalkan salah satu perumahan yang ada di ibu kota Kalimantan Utara, yaitu di Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Selor, yaitu sebuah calon perumahan yang sangat strategis menurut Asian Survivor. Dan ini tidak endorse sama sekali. Saya hanya membuat konten di saat sedang jalan-jalan pagi. Jadi perumahan ini dibangun sama dengan kontraktor di mana kami mengambil perumahan juga. Dan nama perumahannya adalah Bulungan Permata Indah. Jadi kita bisa melihat di sini uang mukanya 8 juta, lalu angsurannya 1 jutaan. Nggak tahu 1 jutaan berapa gitu. 1.900.000 nggak kurang tahu lah. Terus juga lokasi strategis di samping SMK 2 dan juga sekolah yang dibangun berdekatan dengan SMK 2. Jadi sekolah ini atau lokasi ini sangat strategis untuk anak Anda yang akan bersekolah di tingkat lanjutan atas gitu ya, atau SMA. Nah Sobat Survivor, kita bisa melihat sepanjang lokasi ini memang masih sangat kosong ya, bukan kosong sih, maksudnya masih terbuka dan masih sangat hijau. Namun tentu dalam 10 tahun ke depan lokasi ini akan menjadi sangat ramai karena di sini sudah ada kurang lebih ada 5 klaster perumahan dari beberapa pengembang yang berbeda. Nah, salah satunya diambil juga oleh Asian Survivor di sini karena tempatnya lebih tenang dan juga tenang, belum ramai ya udah pasti. Lalu kemudian juga akses untuk memasuki lokasi-lokasi atau fasilitas-fasilitas umum juga tidak terlalu jauh. Baik itu tempat hiburan, lokasi pemerintahan, juga akses-akses yang vital lainnya seperti rumah sakit dan juga bandara. Itu tidak jauh dari lokasi ini. Termasuk juga pelabuhan yang menghubungkan Tanjung Selor ke Kota Tarakan, yaitu kota terbesar di Kalimantan Utara. Mari kita jalan-jalan ke arah sana. Jadi walaupun masih tanah agregat, tapi ini pastikan jalannya sudah sangat bagus. Jadi Sobat Survivor bisa melihat bagaimana persiapan sudah dibangun sebenarnya, dan marketing sepertinya sudah mulai jalan untuk mempromosikan lahan ini, dan sudah mulai dibangun contoh rumahnya di sebelah sana. Jadi Sobat Survivor, perlu saya sampaikan bahwa ini hanya liputan umum saja sebagai bagian dari review perumahan-perumahan yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di ibu kota. Karena banyak juga yang bertanya di channel kita, coba dong review perumahan-perumahan yang menurut Asian Survivor itu recommended untuk bisa menjadi pilihan terbaik Sobat Survivor. Nah, salah satu yang menjadi pilihan yang tentunya bisa Anda pertimbangkan tentunya yaitu perumahan Bulungan Permata Indah. apa tadi? Indah. Permata Indah tadi ya. Jadi bisa dilihat di sini, indah sekali memang. Indahnya belum bangun gitu, gimana dibilang indah. Tapi Sobat Survivor, mungkin di 2 atau 3 tahun pertama Anda tinggal di sini, Anda akan menikmati suasana alam yang indah sekali. Namun tentu tidak ada jaminan bahwa lokasinya akan tetap sama seperti ini. Suatu saat nanti pasti akan ramai dan mungkin lebih crowded dari kota-kota atau lokasi-lokasi terpadat yang ada di Tanjung Selor. Karena memang lokasi ini pertama tidak banjir ya, atau belum banjir gitu. Walaupun di sini mungkin sekitar 5 km dari lokasi ini sebenarnya ada sungai besar, tapi di sini tidak terdampak banjir karena lokasinya cukup tinggi. Nah, coba kita akan lihat di sini lahannya cukup luas dipersiapkan. Kalau saya hitung-hitung mungkin ada sekitar 3 hektar lokasi ini. 3 sampai 5 hektar kali ya. Ini sekitar 5 hektar lah ya kalau kita perhatikan. Dan bahan materialnya itu dibuat sendiri sini seperti seperti batako dan lain sebagainya. Nah, coba kita akan ke sana. Bulungan Permata Indah. Kalau dilihat apa kekurangan dan kelebihannya, tentu kita mesti harus fair ya. Jadi kelebihannya yang saya sebutkan tadi, mungkin dari beberapa kekurangannya adalah lahan ini bukan lahan tulen, artinya ini adalah lahan timbunan. Jadi berpotensi masih bisa turun gitu ya. Tapi dari progres penimbunannya sudah sangat bagus, dilakukan bertahap sehingga risiko itu tentu bisa diminimalisir gitu. Nah Sobat Survivor, ini adalah kondisi rumahnya, bisa kita lihat sampai sini. Aman nggak? Nah seperti ini, mungkin kita tidak bisa langsung masuk, tapi rasanya perlu untuk kita sampaikan ke publik sehingga publik bisa mendapatkan informasi lebih lengkap. Jadi rumahnya dengan 2 kamar tidur,
lalu kemudian kamar tamu, dan kita masih ada space untuk membangun dapur di belakangnya. Jadi lebih nyaman lagi kalau kita memisahkan antara dapur dan juga apa namanya ruang tamu seperti itu. Tapi kan sepertinya kalau saya perhatikan ini sudah mulai dibangun khusus ruang ini kayaknya. langsung dapur Kayaknya ya. ya, yang sana teh langsung ada dapur ya. Sudah dapurnya ya. Jadi ya menarik untuk bisa explore lebih jauh terkait hal ini. Jadi memang sudah ada dapurnya, sudah ada ruang tamunya lengkap. Jadi juga di depannya juga masih luas untuk garasi gitu, atau juga membangun kanopi di depannya. Kita akan coba jalan-jalan sana. Cuman mungkin di sini itu pertama. Terus ini adalah tanah urukan, bukan tanah yang awalnya memang agak gambut gitu ya, tanah yang sangat lembut di bawahnya, kemudian ditimbun dengan tanah gunung seperti itu. Terus yang kedua mungkin suara burung gitu ya. Anda akan tiap hari mendengarkan suara burung, dan itu mungkin 24 jam karena beberapa titik di sini memang ada sarang burung gitu. Terus juga yang saya lihat memang jauh lebih banyak keuntungannya bila Anda memiliki perumahan yang ada di sini, karena selain dekat dengan akses fasilitas sekolah, di sini SMP dekat, SMA dekat, SD dekat, terus juga rumah sakit juga mungkin sekitar 10 menit dari sini, atau bahkan cuma 5 menit, bandara juga 10 menit gitu ya, dekat-dekat. Lalu juga ada jalan tembus menuju pelabuhan dari arah sini. Jadi aksesnya dekat. Anda yang tinggal atau bekerja di pemerintahan juga tidak jauh dari kantor bupati seperti itu, dan sudah mulai dibangun beberapa rumah ternyata. Mungkin mereka yang sudah mulai membangun ini, mereka yang sudah mulai bayar DP ya. Jadi DP-nya tadi 8 juta dan juga angsurannya sekitar 1 jutaan katanya. Jadi worth it lah dan terjangkau. Kalau saya masih punya dana lebih, mungkin juga saya tertarik untuk mendapatkan satu unit di sini. Tapi ya YouTuber kecil dengan 100.000 subscribers terus berjuang. Mungkin buat yang lain-lain ya yang belum punya rumah, ini kesempatan Anda. Tapi sekali lagi ini adalah video review singkat saja. Ini mungkin masih banyak hal-hal yang perlu dilihat, oleh karena itu bila ingin tertarik untuk melihat lebih jauh tentang ini, lokasinya berada tepat di belakang gedung SMK 2, dan nantinya juga ada sekolah lain yang akan dibangun di sini yang nanti juga akan membuat tempat ini menjadi lebih ramai. Oke, itu saja video kita. Sudah mereview lokasi ini, mungkin kita tidak bisa langsung masuk ke dalam. Tapi pada dasarnya seperti ini sih ya, kita boleh lihat sebentar. Jadi ini nanti, ini rumah nanti seperti ini. Nah, ini terlihat di sini, ini adalah terasnya, terasnya. Lalu kemudian di sebelah sini ada ruang tamu. Oh, sudah ada toilet di dalam, sudah disiapkan seperti toilet kayaknya ya, atau apa ini ya? Dapur ya? Toilet ya. Sebelah sini kamar. Jadi sudah lengkap dalam sebuah rumah, itu sudah ada semua. Kalau versi kita dulu, yang rumah kita dulu, kita belum ada toiletnya, jadi toiletnya dibangun di luar gitu. Jadi masih. Nah, ini kita lihat ada space-nya di belakang nih. Masih ada kurang lebih sekitar berapa meter ini? Masih ada 3 meter ke belakang space-nya yang bisa ditempati nantinya. Seperti itu. Nah, Sobat Survivor, tentu video ini tidak menggambarkan secara keseluruhan terkait proyek perumahan di sini. Bila ingin lebih banyak tahu, tentu bisa menghubungi tim marketingnya, atau juga bisa berkonsultasi dengan nomor-nomor yang sudah tertera di video tadi. Ada reklame yang kita tampilkan. Jadi semoga ini juga membantu promosinya, sehingga nantinya juga tempat ini bisa menjadi lebih ramai, sehingga terbangun kekeluargaan gitu sesama penghuni perumahan. I hope so. Di sana, mundur. Bersihin lah. Kan masih di pos kan?
Paus saja Bang. Pas. Oke Sobat Survivor, ada banyak perumahan yang ada di Kalimantan Utara. Namun kita perlu untuk lebih selektif dan lebih bijak untuk melihat sebelum kita membayar uang muka. Karena jangan sampai ketika sudah bayar uang muka malah bermasalah. Jadi banyak sekali sebenarnya tips-tips yang perlu kita pelajari sebelum akhirnya kita memutuskan untuk mengambil sebuah perumahan. Dimulai dari pada saat uang muka. Jangan berpikir, oh cuman uang muka saja berarti tidak apa-apa lah bayar 8 juta dulu. It's okay, jadi kalau kita punya uang banyak. Tapi bagi yang kita benar-benar ingin mencari rumah yang tipe 36, tentu kita mungkin mempertimbangkan segala sesuatunya terkait kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi jangan sampai kita udah bayar uang muka kemudian ternyata rumahnya nggak jadi. Cari yang memang benar-benar pasti. Salah satu pengembang yang benar-benar pasti menurut Asian Survivor ya salah satunya ini gitu ya. Jadi uang muka ada, kita bayarkan, pembangunan sudah mulai dijalankan gitu. Dan selain uang muka nanti juga ada yang mesti dibayar lagi sehingga nanti bisa ditempati dan bisa melanjutkan membayar angsuran tergantung mau 10 bulan atau 5 bulan 5 tahun atau 10 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun gitu ya, tergantung kemampuan kita. Tapi kalau mau cash juga jauh lebih bagus gitu. Tipe 36 cash, jadi nggak usah mikir-mikir soal cicilannya lagi, tergantung budget kita bagaimana. Baik, itu video kita. Bila Anda suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe Asian Survivor.